Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita kembali menuntut ilmu, thalabul ilmi, dalam rangka untuk bekal kita menuju akhirat, bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 1 bulan puasa penuh, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kembali dengan kegiatan di Masjid Al-Baitul Amin. Kita berharap tambah meningkat kualitas keislaman kita, kualitas ketakwaan kita, karena keislaman, agama Islamnya sama, orang bertakwanya sama, yang membedakan adalah kualitas keislamannya. Orangnya orang Islam, tapi ke masjid apa tidak, sedekah apa tidak, berbuat baik kepada tetangga apa tidak. Ini nanti yang membedakan kualitas keislaman. Ketakwaan juga, iman, Islam, ihsan itu adalah gabungan dari orang-orang yang bertakwa, sama ketakwaannya juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda, tidak terkait dengan pangkat, jabatan, kekayaan, tetapi terkait dengan ketaatan dan kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, dan masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Saya pribadi mohon maaf jika selama setahun ada salah khilaf yang disengaja atau tidak. Moga-moga Idul Fitri kali ini membuat kita lebih baik lagi daripada di masa-masa yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, babul haji, bab tentang haji. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan pada Allah, 'alan nasi, wajib atas manusia, hijjul baiti, adapun haji ke Baitullah. Siapa yang wajib? Man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang, rupane wong, istata'a kang mampu sapa man ilahi kepada hijjul baiti sabila, ing dalan. Orang yang punya istitoah, kemampuan, baik itu sabila ini dikatakan biwisdani zati warrohilati, dengan menemukan bekal dan kendaraan, ada kendaraannya. Kalau sekarang gimana masa pandemi ini? Ini tergantung pemerintah Arab Saudi. Informasinya sudah dibuka di masa pandemi ini
ya. Tapi kotanya dibatasi. Apakah 60.000 atau berapa? Jumlahnya berkurang. Apakah Indonesia dapat atau tidak? Ini masih informasinya masih belum clear, belum pasti. Kita ikuti 1 sampai 1 minggu ini. Intinya ada pasti dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya sampaikan sekali lagi, dulu pernah Mekah tidak menyelenggarakan haji pada tahun 1800 sebelum 1900 karena ada wabah kolera ya. Jadi artinya bukan tahun kemarin saja yang tidak ada haji, ada tahun-tahun sebelumnya yang nggak ada haji. Nah, kembali ke sini. Jadi yang berangkat, yang wajib berangkat haji adalah man istata'a ilaihi sabila, orang itu punya bekal biwis dan zadi warahilati, dan kendaraan. Fadilan antainin wa mu'animan yamunuhu dihaban wa iyaban, bekal yang lebih dari hutangnya dan biaya orang yang dinafkahi. Kan kalau dia suami, dia punya istri, dia punya anak. Kalau ada orang tua yang nggak mampu untuk bekerja, dia juga wajib menafkainya. Kalau orang tuanya nggak mampu untuk bekerja, ya nafkah itu nanti di bab nafkah. Nah, dia lebih dari hutangnya. Oh, okay. Dari mana? Oke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Andainin dari hutangnya dan ongkos biaya nafkah keluarganya dan juga biaya pulang perginya dia. Biaya orang diangkosi baik ketika dia itu pergi ataupun ketika dia itu pulang. Di 40 hari, kalau sekarang 40 hari ya, di Mekah ya. Kalau haji di masa dulu berapa bulan karena perjalanan pakai laut. Bapak Ibu sekalian bisa lihat sejarah haji di masa penjajah Belanda. Ada banyak penelitian, kajian tentang haji di masa itu ya, bukan hanya di masa sekarang. Nah, jadi ini berangkat ya selama 40 hari tadi, suami, istri atau suami atau anak atau orang yang dinafkahi yang lainnya itu sudah selesai urusannya, artinya ada nafkah untuk mereka. Ini baru haji ya. Moga-moga kita semua yang hadir di sini termasuk ahlul haji. Amin Allahumma amin. Yang belum haji moga-moga cepat haji. Yang sudah haji moga-moga kembali ke tanah suci. Amin Allahumma amin. Saya sendiri juga belum, karena itu kalau sudah bab haji ini enaknya dilewati apa enggak ini. Jadi kayak bab nikah gitu. Kalau bab nikah yang ngajar belum nikah ini harusnya dilewati babnya.
nunggu nikah dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau secara praktek mungkin panjenengan lebih. Saya hanya praktek umroh saja, berapa kali ke tanah suci. Kalau yang haji itu tercatat di ini 2028, masih panjang. Ini kalau Kiai Hamid Pasuruan ngaji bab haji ini, misalnya posisinya seperti saya, beliau nggak mau ngaji dulu, bab haji dulu sampai berangkat haji. Nah, ini nunggu tahun 2028 ini. Nanti nggak ngaji-ngaji nanti. Pokoknya ngaji sebisanya saja. Kita berdoa moga-moga bisa segera haji. Amin, Allahumma amin. Dan ada kemauan, niat untuk itu, ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, andainin wa mu'animan yamunuhu dihaban wa iyaban. Wa ahraja asy-Syaikhaini an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu qad faradallahu alaikum al-hajja fahajju min hajillahi falam yarfas walam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu wal umratu ulal imrati ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menfardukan atas kalian haji, maka berhajilah kalian, ya, jangan ngomong yang kasar, fasik, ya. Fahaju man hajja lillahi falam yarfas walam yafsuk kharaja min dunubihi. Barang siapa yang haji kepada Allah kemudian dia tidak ngomong yang kasar, ngomong yang fasik, dia tidak dia tidak melakukan senggama, kharaja min dunubihi ya kayaumi waladatu ummuhu, maka dia seperti orang yang keluar dari seperti orang yang baru lahir dari ibunya, keluar dosa-dosanya semua tidak ada. Dan umroh dari satu umroh ke umroh yang lain adalah kafarat di antara keduanya, dan haji mabrur wal hajjul mabruru laisa lahu jazaan ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Subhanallah, ini yang luar biasa, ya. Balasannya hanya surga, tidak ada balasan yang lainnya. Di kitab ini, tapi tidak di bab haji, ada di bab menolong tetangga. Ada seorang namanya Muafak, ya. Ada seorang sufi lagi haji ke tanah suci Mekah, kemudian tertidur ketemu dengan dua orang malaikat. Ada berapa banyak malaikat yang ada berapa banyak haji tahun ini? Ada berapa ratusan ribu, 600.000. Dari semua ini ada berapa yang diterima hajinya? Enggak ada. Wah, enggak ada sama sekali yang diterima dari sekian itu. Terus hanya saja ada satu orang, dia enggak pernah haji, tapi menyebabkan hajinya 600 orang ini diterima semua.
Siapa itu? Ini namanya muafak. Dia seorang tukang sol sepatu di Damaskus. Akhirnya sufi ini dengar percakapannya malaikat, bangun dan ngecek betul apa tidak ya. Dari Mekah, kemudian dia setelah selesai kemudian ke Damaskus, dicari tukang sol sepatu namanya muafak. Singkat cerita ketemu. Bapak punya amal apa ya? Dengan ciri-ciri yang sudah disebut. Kok bisa ini hajinya diterima? Padahal Bapak nggak pernah haji. Iya, nggak pernah haji. Nggak pernah haji, hajinya dia tapi diterima, dan menyebabkan hajinya 600.000 jamaah haji yang lain juga diterima. Kan hebat ini. Ternyata dia cerita suatu hari tetangganya janda punya beberapa anak yang kelaparan. Kemudian masak, tetangga ini masak enak, istri dia hamil. Ya namanya hamil, pingin makanan yang enak-enak itu ya, pingin ngidam. Pak, tolong itu tetangga kayaknya makan, minta sedikit ke tetangga gitu. Oh iya. Akhirnya muafak ini ke tetangga ya, Assalamualaikum Bu, mohon maaf ngomong bla bla bla, ini istri saya sedang hamil, kok ibu kayaknya masak yang enak ini, kami minta itu. Apa jawaban dari tetangga ibu yang janda itu? Mohon maaf, ini makanan ini memang kami masak, tapi ini haram untuk jenengan, tapi halal untuk kami. Kenapa? Iya, ini kami beberapa hari yang lalu anak-anak kami kelaparan, di jalan menemukan bangkai keledai. Nah ini menurut madhab yang membolehkan makan keledai ya, madhab keledai, kemudian kuda itu, daging kuda, menurut madhab Hanafi kan boleh. Nah jadi daging ini nggak boleh untuk jenengan, tapi boleh untuk kami karena kami terpaksa. Nah akhirnya muafak ini terharu, nangis gitu ya, kemudian ke rumahnya cerita ke istrinya itu. Dan dia punya celengan bertahun-tahun, seorang tukang sol sepatu mau berangkat haji, mungkin puluhan tahun ya, bayangkan uangnya juga terbatas, dikumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya sudah siap mau berangkat haji, tetapi karena ada tetangga yang seperti itu, dia kemudian ke rumahnya nyampaikan itu dan kembali lagi ke tetangga, Bu gini Bu, jenengan tidak perlu makan yang haram lagi besok untuk jenengan dan anak-anak, ini ada uang untuk jenengan, katanya muafak itu. Akhirnya sejak saat itu dia dicatat, sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap sudah melakukan haji. Uangnya dipakai untuk tetangganya yang kelaparan. Jadi itu yang membuat dia di dalam kitab ini, bukan bab haji ya, nanti di bab menolong tetangga, sedekah dan menolong tetangga, itu dipandang sudah haji dan bahkan menyebabkan 600.000 jamaah haji yang lain itu diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara ini, beliau lakukan ini. Jadi demikian itu.
Makanya orang-orang yang jamaah yang berangkat haji juga tidak boleh melupakan tetangga kanan kirinya yang kelaparan, apalagi yang tidak punya. Kalau Imam Ghazali mengatakan itu makruh, dia berangkat haji tapi tetangga-tetangganya ada yang kelaparan, miskin gitu ya. Ya tidak sampai haram tapi makruh. Gak boleh dia berangkat haji, apalagi mohon maaf hajinya tiap tahun ya. Dia kalau ya misalnya berangkat, ya tetangga tetap terus tiap tahun yang nggak punya tadi itu tetap diopeni, tetap diberi sedekah, diberi macam-macam ya. Terus kalau itu berarti dia sudah lakukan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi gara-gara itu kalau begitu nggak usah haji ya. bukan begitu maksud ceritanya. Ceritanya itu maksudnya ada orang hebat yang ikhlas, yang bagus, yang mengumpulkan uang berpuluh tahun tapi nggak bisa berangkat karena mikirkan tetangganya itu. Pasti uangnya kan juga habis untuk tetangga. Sudah Bu, nggak usah cari nafkah, nggak usah cari yang lain-lain, sudah pakai uang yang seharusnya saya pakai untuk haji saja ini, dan dengan pakai bertahun-tahun silahkan. Sejak saat itu dicatat, dia dianggap sudah berangkat haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi luar biasanya haji, dan sekali lagi kita berdoa moga-moga bisa menjadi ahlul haji, dan kalau sudah ahlul haji bisa mendapatkan haji yang mabrur, yang tidak ada pahala kecuali hanya surga. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi.